Selamat pagi, saya Yoda Maria Lopo dengan NIM 1711B0072. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan lansia. Latar belakangnya adalah yang pertama, sehat adalah hak asasi. Yang kedua, sehat adalah investasi. Indikator keberhasilan kesehatan ke meningkatnya UHH, ke jumlah lansia meningkat, masalah kesehatan, sosial, ekonomi, budaya. Degeneratif butuh waktu lama dan biaya tinggi, ke kebutuhan atau layanan kesehatan lansia. Berikut adalah presentasi lansia di Indonesia dari tahun 1980 sampai tahun 2020. Berikut adalah masalah kesehatan lansia yang sering terjadi. Yang pertama itu hipertensi, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga asma, yang keempat rematik, yang kelima bronkitis, yang keenam TBC, yang ketujuh dermatitis, yang kedelapan mata, yang kesembilan jantung, yang kesepuluh gastritis. Yang berikutnya adalah tujuan kebijakan kesehatan lansia. Nah, di sini ada dua tujuan. Yang pertama itu tujuan umum, yang kedua itu tujuan khusus. Nah, yang tujuan umumnya adalah kualitas agar mandiri, produktif, berguna. Tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan yang pertama kesadaran menjaga kesehatan, yang kedua peran serta keluarga dan masyarakat, yang ketiga mutu pembinaan dan pelayanan, keempat koordinasi LP dan LS. Yang berikutnya adalah sasaran program. Nah, di sini sasaran program ada dua. Yang pertama secara langsung dan tak langsung. Nah, yang secara langsung itu prausia dari 49 sampai 59 tahun. Yang kedua lanjut usia 60 sampai 69 tahun. Ketiga usia risti itu kurang dari 70 tahun atau 60 tahun dengan masalah kesehatan. Nah, yang tak langsungnya adalah keluarga, masyarakat tempat usia berada, organisasi sosial, petugas kesehatan, dan masyarakat luas. Indikator program kesehatan lansia. Nah, di sini ada 7 indikator dan 7 keterangan. Nah, indikator pertamanya adalah kebijakan screening kesehatan pada usia lanjut termasuk screening di Pantiwerda. Nah, keterangannya adalah memeriksa kesehatan lansia. Indikator keduanya adalah dukungan dana. Keterangannya untuk memberdayakan lansia. Yang indikator ketiganya adalah akses puskesmas santun usila. Puskesmas mendahulukan pelayanan pada lansia, itu keterangannya. Yang keempatnya, indikator keempatnya, desa mempunyai kelompok usia lanjut. Keterangannya adalah memudahkan pemantauan kesehatan bagi lansia. Indikator yang kelimanya adalah pelayanan kelompok lanjut usia melaksanakan senam usila. Keterangannya adalah meningkatkan kesehatan, mengurangi kepikunan. Indikator yang keenam adalah cakupan pelayanan kesehatan lansia. Keterangannya adalah 20% dari jumlah lansia. Indikator yang ketujuh adalah dampak umur harapan hidup. Keterangannya adalah 66,18. Berikutnya adalah program. Yang pertama adalah peningkatan dan pemantapan upaya layanan kesehatan lansia di sarana layanan kesehatan dasar. Yang pertama itu menurun ke puskesmas, terus menurun lagi ke puskesmas santun usia lanjut. Yang kedua itu peningkatan upaya rujukan kesehatan bagi lansia. Nah, rujukannya bisa ke poligeriatri.
Terus dari poligeriatri bisa ke rumah sakit strata 2 atau rumah sakit strata 3. Yang ketiganya adalah penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan bagi lansia. Yang keempat, perawatan kesehatan bagi lansia dan keluarga di rumah atau yang disebut dengan home care. Yang kelima adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok lanjut usia. Yang keenam, pengembangan lembaga tempat perawatan bagi lansia. Nah, yang berikutnya itu kita membahas tentang peran kader. Nah, peran kader itu yang pertama, mendata sasaran lansia di wilayah masing-masing. Yang kedua itu membantu petugas puskesmas menjaring sasaran lansia. Yang ketiga itu memberikan penyuluhan kesehatan. Yang keempat itu melakukan pendampingan bagi lansia risiko tinggi. Yang kelima itu pemberdayaan kepada lansia dalam hal kesehatan, sosial budaya, dan spiritual melalui kelompok karang lansia. Nah, yang terakhir adalah kerugian besar bagi setiap bangsa apabila ada orang cakap dan baik hati meninggal dunia sebelum umur 50 tahun, karena bangsa itu tidak bisa mengecap faedah jasa-jasa selama 30 tahun. Kata Herbert and Cousin dalam How to Live 80 Years Old. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.